Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok proses bisnis TI yang berjudul Analisa SWOT pada PT Holcim. Anggota kami yang pertama Ali Septiansah, saya sendiri Indra Wibisana, dan Nala Aryo Nathanael. Yang pertama, latar belakang. Jumlah penduduk di Indonesia semakin bertambah, baik dari angka kelahiran, perpindahan penduduk, maupun tingkat hunian. Pada wilayah Jawa Timur, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk. Dan pada tahun 2015 tercatat jumlah penduduk Jawa Timur sebanyak 38.847.561 jiwa. Berikut adalah data pertumbuhan penduduk selama 5 tahun terakhir di wilayah Jawa Timur. Pertumbuhan jumlah penduduk tentunya juga tahun jumlah penduduk. 2011 ada 37.840.657. 2012 ada 38 juta. 2013 38 juta. 2014 38 juta 600. 2015 38 juta 800. 3. Mempengaruhi kebutuhan akan tempat tinggal, baik itu tempat tinggal permanen atau non-permanen. Hal ini merupakan pemicu dari peningkatan bisnis properti di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Sebagai contoh, Surabaya yang merupakan ibu kota provinsi, seperti yang dikutip dalam kompas.com, merupakan kota yang terdaftar dalam peringkat 5 besar di ASEAN dalam hal pertumbuhan properti. Pertumbuhan properti ini dapat dilihat dengan semakin menjamurnya pembangunan gedung-gedung maupun perumahan, baik skala kecil maupun besar. Tentunya hal ini sangat berpengaruh bagi industri pendukung industri properti seperti semen. Lalu ada rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, di sini kami merumuskan masalah yang terjadi, yaitu tentang bagaimana caranya untuk mengatasi persaingan di industri properti seperti semen dan lain sebagainya. Lalu ruang lingkup. Penelitian ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah faktor internal dan faktor eksternal dari PT Holcim dan ilmu manajemen pemasaran yang meliputi analisis SWOT. Lalu ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan penjualan produk properti pada PT Holcim Indonesia melalui perencanaan strategis internal dan eksternal. Dan manfaat penelitian bagi penulis untuk menambah wawasan dan mendapatkan nilai tugas penulis. Bagi perusahaan, peneliti dapat memberikan informasi kepada pihak perusahaan akan faktor internal dan eksternal, serta strategi pemasaran yang tepat untuk pemasaran produk pada PT Holcim Indonesia. Selanjutnya ada analisa SWOT. Analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Bisnis yang baik jika bisnis tersebut memiliki strategi yang baik pula. Dalam menjalankan usahanya, analisis SWOT adalah suatu identifikasi yang digunakan dalam merumuskan secara sistematis, strategis dalam sebuah pengambilan keputusan yang berkaitan hal yang sangat penting dalam suatu pemerintahan dan juga perusahaan. Untuk memaksimalkan kinerja dan juga target yang sudah menjadi fokus utamanya, yaitu visi dan misi baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Dengan hal tersebut, perencanaan strategi harus menganalisis faktor apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap lembaga tersebut atau organisasi. Untuk menunjukkan kinerja dinas pariwisata dapat ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebutlah yang menjadi hal terpenting dalam analisis SWOT tersebut. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, Threat, dan eksternal adalah pengertian dari pengaruh luar dan internal adalah pengertian dari dalam ketika dikaji berdasarkan analisa SWOT. Terhadap kebijakan pengembangan pariwisata Bali, maka yang menjadi tujuannya adalah apa yang menjadi pengaruh dari luar terhadap kebijakan tersebut dan apa yang menjadi pengaruh dari dalam pada kebijakan pengembangan pariwisata Bali itu sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini, analisa SWOT sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berorganisasi karena dapat menerjemahkan atau menjelaskan secara detail apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman terhadap insan, lembaga, organisasi, dan juga perusahaan. Lalu selanjutnya ada matriks SWOT.
Yang pertama, kekuatan atau strength, yang mampu mengambil keuntungan dari peluang opportunities yang ada. Lalu ada kelemahan atau weakness, yang mencegah keuntungan dari peluang opportunities yang ada. Selanjutnya ada kekuatan atau strength, yang mampu menghadapi ancaman threat yang ada, dan kelemahan weakness, yang mampu membuat ancaman threat menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya di sini ada IFAS. Setelah faktor-faktor strategis internal suatu perusahaan diidentifikasi, suatu tabel IFAS atau yang biasa kita kenal dengan Internal Strategic Factor Analysis Summary disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal tersebut dalam kerangka strength and weakness perusahaan. Setelah faktor-faktor strategis internal suatu perusahaan diidentifikasi, suatu tabel IFAS disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal tersebut dalam kerangka strength and weakness perusahaan. Lalu yang di bawah ini merupakan tahapan-tahapan IFAS. Yang pertama itu pada kolom 1, tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Yang kedua itu pada kolom 2 diberi bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai 1,0 sampai 0,0. Semua bobot tidak boleh melebihi skor total 1,00.3. Lalu yang ketiga, pada kolom 3, penghitungan rating untuk masing-masing faktor dengan memberi skala mulai dari 4 atau outstanding sampai dengan 1 atau poor. Sementara itu, pembobotan faktor penentu internal bertujuan untuk mengkuantifikasi faktor-faktor internal yang telah dianalisis dengan menggunakan 1, 2, dan 3. Lalu selanjutnya di sini ada EVAS. EVAS merupakan suatu alat analisa yang menyajikan kondisi eksternal perusahaan untuk menentukan faktor peluang dan ancaman yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sebelum membuat matriks faktor strategi eksternal, diperlukan mengetahui terlebih dahulu faktor strategis eksternal atau IFAS yang disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis eksternal mencakup strength and weakness perusahaan. Berikut adalah cara menentukan faktor-faktor strategis EVAS. Yang pertama itu pada kolom 1 susunlah 5-10 peluang dan ancaman. Lalu yang kedua pada kolom 2 berikan bobot masing-masing faktor mulai dari 1,0 sampai dengan 0,0. Lalu yang ketiga pada kolom ketiga pada lakukan penghitungan rating untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 sampai dengan 1. Pada kolom 4 kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3 untuk memperoleh nilai bobot X rating. Lalu yang terakhir, jumlahkan skor pembobotan untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Lalu berikut adalah faktor internal dan eksternal dari Holcim Indonesia. Faktor internalnya yang pertama di sini ada strength. Yang pertama itu memiliki produsen terbesar. Lalu ada bahan baku utama untuk infrastruktur, lalu menggunakan sistem distributor tunggal, lalu menggunakan server grup internal, dan yang terakhir memiliki sumber daya keragaman manusia. Di sini weakness-nya yang pertama kemampuan jual yang rendah, yang kedua brand awareness yang masih kurang, lalu yang ketiga jumlah distributor masih kalah, yang keempat lemah di bidang pendanaan, lalu yang terakhir jumlah pabrik masih terbatas. Lalu untuk faktor eksternalnya di sini ada opportunities. Semakin meningkat pertumbuhan infrastruktur di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Lalu yang kedua, masih tersedia daerah yang berpotensi untuk meraih pangsa pasar. Lalu yang ketiga, melimpahnya bahan baku semen di Indonesia. Lalu yang keempat, PT Holcim Indonesia memiliki teknologi yang lebih maju daripada kompetitornya. Lalu yang terakhir, segmen pasar yang dilayani terdiri dari berbagai golongan. Di sini juga ada treatnya. Yang pertama, regulasi pemerintah khususnya tentang pajak.
Yang kedua, pesaing memiliki kemampuan distribusi yang lebih baik. Yang ketiga, inflasi yang fluktuatif. Lalu yang keempat, banyaknya pendatang baru yang memasang harga di bawah produk Holcim. Lalu yang terakhir, ketersediaan bahan baku yang terbatas. Lalu yang berikutnya ini merupakan tabel strength dan weakness. Bisa kita lihat pada slide nomor 9. Lalu yang berikutnya juga di sini ada tabel opportunities dan threat. Di situ juga ada tabelnya pada slide nomor 10. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, berikut ini adalah tampilan dari diagram dari analisis SWOT kami. Pembahasannya di sini berdasarkan analisis diagram SWOT, posisi PT Holcim Tbk berada pada kuadran 1, di mana pada posisi ini merupakan kondisi yang sangat menguntungkan bagi perusahaan. Perusahaan dapat memanfaatkan potensi internal dengan memanfaatkan peluang yang ada. Pada posisi ini, PT Holcim Tbk harus memanfaatkan peluang semaksimal mungkin dan menggunakan strategi yang bagus agar dapat menyerang pasar. Next, ini adalah grafik matrix SWOT dari analisis SWOT kami. Yang pertama itu ada internal sendiri ada strength dan weakness. Strength-nya di mana anak perusahaan dari Holcim Ltd. Terus yang kedua, bahan baku utamanya sendiri itu untuk industri infrastruktur. Yang ketiga, menggunakan sistem distributor tunggal. Keempat, menggunakan server grup internal. Kelima, keberagaman sumber daya manusia yang dimiliki. Terus ada weakness-nya, yang pertama, kemampuan jual yang lebih rendah, brand awareness yang masih kurang, jumlah distributor masih kalah, lemah di bidang pendanaan, dan jumlah pabrik masih terbatas di Pulau Jawa. Terus ada eksternalnya itu ada di bawahnya, ada Opportunity-nya sendiri ada semakin meningkatnya pertumbuhan infrastruktur di Indonesia, masih tersedia daerah yang berpotensi. Terus yang ketiga ada melimpahnya bahan baku semen di Indonesia, memiliki teknologi yang lebih maju, segmen pasar yang dilayani terdiri dari berbagai golongan. Maka dari itu di sini mendapatkan strategi SO-nya. Yang pertama, promosi ke media sosial memberikan petunjuk proses pembayaran saat melakukan transaksi. Yang kedua, mempercepat proses pengiriman. Yang ketiga, adanya produk semen baru dengan harga yang lebih murah. Dan yang terakhir, meningkatkan pelayanan yang berkualitas. Terus juga di sini ada strategi WO-nya. Yang dimana strategi WO-nya hanya ada satu, yaitu membuat harga yang lebih kompetitif agar bisa lebih bersaing. Terus ada threats-nya sendiri itu ada regulasi pemerintah khususnya tentang pajak, dan yang kedua pesaing yang memiliki kemampuan. Strateginya strategi ST-nya yaitu memberikan fasilitas yang layak dan pelayanan terbaik untuk konsumen. Dan strategi WT-nya yaitu meningkatkan teknologi untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal. Maka di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa PT Holcim Indonesia Tbk Regional Jawa Timur merupakan perusahaan yang memiliki modal yang cukup besar untuk bersaing dengan pesaing yang sudah lama terjun di industri semen. Maka dapat diuraikan bagaimana keadaan lingkungan internal serta eksternal yang dihadapi oleh PT Holcim Indonesia Tbk Regional Jawa Timur, sehingga dilakukan analisis strategi yang mendapatkan hasil bahwa strategi penetrasi pasar merupakan strategi yang paling sesuai untuk diterapkan oleh perusahaan saat ini. Perusahaan PT Holcim Indonesia telah memiliki keunggulan kompetitif di kelasnya. Namun keunggulan tersebut masih perlu dikembangkan lebih jauh lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.